namanya siapa? Hah? Romli. Sama dengan nama ayah saya ini. Makanya langsung bertanya. Ini pertanyaan bagus. Yang pertama, para nabi itu sempurna, tapi kok miskin-miskin? Para nabi itu miskin memang syiar, pilihan hidup. Seandainya mereka ingin kaya, bisa kalau ingin kaya, tapi memang nggak mau. Memang nggak mau. Jadi pilihan hidup. Kata Imam Syafi'i, jangankan para nabi ya, Imam Syafi'i berkata, faqrul ulama faqru ikhtiyar. Ulama yang soleh, yang benar-benar ulama, kalau fakir itu pilihan, karena memang nggak ingin kaya. Wa faqrul juhal faqrut tirar. Sedangkan orang bodoh kalau fakir itu terpaksa. Sebenarnya ingin kaya cuma nggak kaya-kaya. Dan dunia ini tidak menjadi standar kemuliaan seseorang. Kalau menurut orang beriman, kalau menurut orang kafir, dunia ini menjadi standar kemuliaan. Semakin kaya, semakin mulia. Itu menurut orang kafir. Kalau menurut orang beriman, bukan standar. Karenanya di dalam kacamata agama ya, dunia itu nilainya sangat rendah. Bahkan lebih rendah daripada nilai sayap seekor nyamuk. Saudara kalau menangkap seekor nyamuk, lalu diambil sayapnya, dijual, kira-kira berapa harganya? Nggak ada kan? Dunia harganya di bawah itu. Memang nggak ada nilainya. Karenanya di dalam hadis Rasulullah SAW, kalau ada orang man tawaddu'a li ghaniyin li ghinahu, ada orang rendah hati kepada orang kaya karena kekayaannya, dhahaba thulutha dinihi, 2/3 agamanya hangus. Mengapa? Oh, berarti ini senang dunia, memuliakan orang karena dunia. Orang itu dimuliakan harus karena ketakwaannya. Inna akramakum indallah atqakum. Orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Itu kacamata agama seperti itu. Jadi miskin itu bukan standar kemuliaan. Nabi Isa itu bukan fakir, itu ya memang keinginan beliau, memang nggak ingin dunia. Orang-orang soleh, para sahabat, orang-orang soleh dulu yang fakir itu memang pilihan hidup. Mereka bukan nggak tahu amalan untuk kaya, bukan nggak tahu. Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, ulama dulu minta dunia kepada Allah nggak pernah. Mengapa? Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, kalau ada orang minta uang kepada Allah, ya Allah, saya ini ingin punya mobil Alphard, ingin punya rumah bertingkat, kemudian ingin punya ya macam-macam. Ini kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, berarti orang ini ingin banyak urusan yang menahan dia segera masuk surga. Ini berarti gak ingin segera masuk surga kalau ingin dunia. Karena orang yang lebih kaya di dunia, besok surganya belakangan masuk surga. Ada seorang ulama sufi, Imam Malik bin Dinar, sama siapa satunya, sama-sama meninggal. Setelah meninggal dunia, ketika masuk surga, salah satunya ini gak ada di belakangnya, gak bareng. Padahal di dunia akrab, tapi satunya di belakangnya, sama-sama masuk surga di belakangnya. Oleh para ulama diteliti, kenapa ini belakangan masuk surga? Ternyata setelah diteliti apa? Yang belakangan masuk surga ini sarungnya punya 2 helai. Satunya yang lebih dulu masuk surga, sarungnya cuma 1 helai. Jadi orang yang mobilnya 1 dengan yang mobilnya 2,
Ini masuk surganya lebih dulu yang mobilnya satu. Orang yang punya sepeda motor aja lebih dulu daripada yang punya mobil. Orang yang mobilnya Avanza, satunya Alphard, lebih dulu yang Avanza masuk surga. Ini dunia memang memperlambat masuk surga. Yang nggak memperlambat masuk surga itu istri. Orang yang istrinya 4 dengan istrinya 1, kalau sama-sama soleh bareng masuk surganya. Karena istri ini bukan bagian dari dunia, bukan bagian. Karenanya para nabi, Rasulullah istrinya 9, gak apa-apa itu. Karenanya cinta kepada istri bukan termasuk cinta dunia, bukan. Kalau yang harta ini memang, karenanya dipikir kalau mobilnya 2, orang kaya ini susah ya. Orang kaya ini amal yang paling afdol itu bersedekah. Ini orang kaya. Dan orang kaya walaupun banyak bersedekah gak boleh sombong. Mengapa? Karena dalam hadis sabda Rasulullah SAW, sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirhamin. 1 dirham 1.000 rupiah mengalahkan sedekah 100.000 rupiah. Orang satunya sedekahnya 1.000, satunya 100.000. Pahalanya lebih besar yang 1.000 rupiah. Mengapa lebih besar? Yang sedekah 1.000 rupiah dia cuma punya uang 2.000. Uangnya 2.000, yang 1.000 disedekahkan, dah tinggal 1.000. Yang sedekah 100.000 orangnya kaya raya, rekening di ATM-nya jutaan. Ini pahalanya kalah. Karenanya orang kaya walaupun banyak sedekah jangan sombong. Mengapa? Orang miskin sedekahnya sedikit pahalanya lebih besar dari kita. Ini memang mengapa dunia itu gak berharga di dalam kaca mata agama, gak berharga. Karenanya orang kaya ibadah yang paling afdal itu bersedekah, bukan rajin umroh setahun bolak-balik 5 kali. Loh, ngapain itu bolak-balik? Ibadah kamu tuh sedekah. Dan sedekah kamu kamu harus banyak sedekahnya. Karena kalau gak banyak nanti belakangan masuk surga. Belakangan, karena kamu paling banyak punya aset. Rumah kamu lebih mahal daripada orang biasa rumahnya. Itu memperlambat masuk surga. Ini masalah dunia ya. Kemudian yang kedua, masalah fisik para nabi. Katanya para nabi ini gak kena sakit. Kalau sakit yang menurunkan derajat itu tidak boleh. Karenanya kata para ulama, sakit Nabi Ayub itu bukan sakit yang menjijikkan. Riwayat yang mengatakan sakit yang menjijikkan itu tidak sahih. Itu riwayat Israiliyat. Kata para ulama, sakit Nabi Ayub itu sakit selama 80 tahun, tidak kelihatan, itu sakitnya antara daging dengan tulang. Jadi bukan sakit yang menjijikkan. Karena dari hal-hal yang menjijikkan, para nabi oleh Allah memang dijaga. Kalau para nabi ini fisiknya menjijikkan, gimana dia berdakwah pada mereka? Syariat gak bisa disampaikan. Ini kata para ulama. Termasuk sakitnya Nabi Yakub, ayahnya Nabi Yusuf. Nabi Yakub itu sakitnya bukan buta terus ini, bukan. Tapi itu kedua mata beliau ada selaput yang menghalangi. Karena orang buta itu menjijikkan. Oleh para ulama dilakukan takwil. Ada selaput yang menghalangi pandangan beliau. Itu yang mengatakan Nabi Ayub itu ditakwil ya, riwayat Israiliyat, tidak sahih. Orang Yahudi melebih-lebihkan di dalam masalah itu. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, pertanyaan yang ketiga, orang-orang beriman ini tegas kepada orang kafir, keras kepada orang-orang kafir. Ini orang-orang beriman. Tetapi kepada sesama muslim ini kasih sayang. Ya namanya kasih sayang,
Kasih sayang ya gimana? Kepada sesama muslim kita ini menyayangi. Kalau kepada orang kafir keras, tapi ini pada masa-masa kejayaan Islam. Kalau sekarang ini kita gak mampu. Paling enggak sekarang ini kan ada peristiwa Perancis. Apa Perancis itu? Perancis ini kan melecehkan baginda Rasulullah SAW. Kita ini paling mampu asyidda kepada mereka itu dengan boikot produk mereka. Sebenarnya harus lebih dari itu. Mestinya kita bareng-bareng datang ke sana perangi mereka. Tapi kita ini kan nggak punya senjata. Mereka itu punya nuklir, punya drone ya, punya drone yang canggih, punya rudal jarak jauh. Kalau kita mau ke sana belum berangkat, dikirim ke sini kita sudah habis. Kita gak mampu. Karena gak mampu, maka kita ini kembali ke periode Mekah. Gimana? Kita diam. Paling enggak ya kita semampunya. Jadi begitu. Tetapi kepada sesama muslim kita ini harus saling menyayangi. Ya namanya menyayangi gimana? Masa perlu diterangkan? Kasih sayang itu harus memang. Kalau ada hal-hal yang merusak itu ya berarti ini ada hal yang perlu kita perbaiki dalam hubungan kita dengan sesama muslim. Itu aja. Perlu ada perbaikan-perbaikan. Saya kira itu. Ini karena waktu sudah habis pukul 6 ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekarang ini hari kerja bagi yang bekerja. Bagi yang tidak bekerja berarti hari beribadah. Bagi yang kaya berarti hari sedekah. Ingat, ibadahnya orang kaya adalah sedekah. Kalau orang miskin ibadahnya memang wiritan, banyak zikir. Mengapa? Karena banyak zikir itu menghilangkan sumpek. Orang nggak punya uang kan sumpek. Kalau orang kaya ibadahnya sedekah, karena sedekah ini menyenangkan. Beda. Kalau orang alim ibadahnya mengajar. Kalau orang awam belajar. Kalau pejabat ibadahnya menegakkan keadilan dan melayani rakyat. Kalau dibolak-balik rusak. Yang alim gak mengajar, yang ngajar malah yang bodoh, rusak ilmu agama. Yang kaya sedekahnya sedikit, bangun madrasah, bangun masjid. Yang kaya sedikit sedekahnya, dia rajin wiritan, bawa tasbih kemana-mana. Kalau ada sedekah sedikit. Yang bersedekah yang miskin-miskin, gak jadi madrasahnya, gak jadi. Nah, tapi kalau yang bersedekah yang kaya, apa ini madrasah? Sudah, kalian gak usah mikir-mikir. Ini bagian kaya-kaya yang selesai ini, selesai. Karena dia orang berduit. Islam ini memang sempurnanya seperti itu. Nah, ajaran seperti ini perlu kita sebarkan kepada sesama muslim. Kamu yang miskin jangan bersedekah, kamu dapat santunan dari saya. Kalau kamu yang bantu, ini gak selesai-selesai. Dah ini urusan saya, kamu wiritan aja. Doakan yang kaya-kaya ini tambah kaya. Lancar ini. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita ini diakui sebagai umat baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita Allah mempererat persaudaraan kita, menjadikan kita penyayang kepada sesama muslim, tegas kepada orang kafir. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita perantara orang lain mendapat hidayah kepada Allah. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.